Oh, ini dulu andalan Umi tahu waktu jualan. Umi dulu jualan kue-kue kan. Ini dia rahasia kalau Umi bikin kue lumpur. Jadi Umi itu kalau bikin kue lumpur, kentangnya itu pakai tepung kentang seperti ini. Jadi kita pakai tepung kentang, terus kemudian langsung diseduh dengan air panas. Nah hasilnya tuh mirip banget kan sama kentang yang abis dikukus terus ditumbuk. Nah, terus kita langsung lanjut bikin adonannya. Jadi di sini kita campur gula pasir sama telur. Nah, ini Umi kasih garam sedikit, terus kemudian ini kita mixer sampai dia tercampur rata. Nah, ini kurang lebih tuh mixernya sekitar 3 menitan ya. Jadi pakai kecepatan yang sedang itu kurang lebih sekitar 3 menitan. Nah, ini kalau udah 3 menitan, terus kemudian ini masukin si kentangnya. Jadi kita masukin kentangnya, nih aduk lagi. Umi masukinnya sedikit-sedikit ya, jadi sambil diputer mixernya sambil dimasukin. Kalau misalnya kalian nggak ada mixer kayak gini, pakai hand mixer pun juga bisa ya. Nah terus ini kita masukin si terigu sama, terus kemudian tadi Umi masukin margarin cairnya sedikit doang ya, jadi cuman masukin dikit doang, nanti terakhir baru kasih margarin cair lagi. Nah ini jangan lupa selang-seling sama santannya. Untuk santannya sendiri di sini Umi pakainya tuh santan instan. Jadi kue lumpur yang ini itu bisa dibikin kapanpun. Nah ini terakhir kita masukin si margarin cair. Jadi kue lumpur ini tuh kalau misalnya tiba-tiba ada orderan dadakan itu bisa langsung dibikin. Kalau misalnya Umi bikinnya pakai kentang beneran itu kan lama banget ya prosesnya. Harus dikukus dulu, terus habis itu dipotong-potong, terus habis itu dihancurkan. Nah sedangkan kalau pakai ini tuh singkat banget, cepet banget. Nah habis itu tinggal kita siapin cetakan kue lumpurnya. Lihat ya, cetakan ini tuh udah cetakan kue lumpur ini udah berapa tahun ya umurnya, karena dulu tuh Umi rutin banget terima pesanan kue lumpur. Nah kalau misalnya udah kayak gini nih, kalian bisa tambahin kalian mau pakai apa toppingnya, mau pakai kismis. Jadi kalau misalnya udah setengah matang, jadi masih ada basah sedikit di tengahnya, itu baru kalian kasih topping. Nah di sini Umi pakainya tuh toppingnya topping kismis sama keju, tapi banyak ya, kalian bisa pakai topping lain seperti topping kelapa muda, atau kalian mau pakai misalnya toppingnya tuh kalau misis kurang bagus ya hasilnya, karena nanti jadinya kurang cantik gitu. Nah kalian kalau misalnya mau bikin itu bisa juga pakainya tuh selain kelapa muda itu bagus juga pakai coklat kolata yang blok, yang biasa kalau misalnya dipakai buat kue kering yang ditaruh di tengahnya kue kering. Nah itu kalian juga bisa pakai itu karena dia tahan panas, jadi dia nggak yang meleleh gitu. Nah ini kita ambil, kita angkat, terus kemudian ini Umi mau tuang lagi adonannya. Jadi kalau Umi biasanya cuma dioles pakai margarin aja sedikit kayak gini. Nah terus kemudian langsung tuang lagi adonannya seperti ini. Nah ini tuh jangan sambil ditinggal ngobrol ya, karena kalau bisa kayak sambil ditinggal ngobrol atau ditinggal scroll handphone, nah itu tuh biasanya kelupaan. Kayak Umi nih, Umi ini sering banget kelupaan, jadi tahu-tahu pas mau masukin toppingnya itu udah terlanjur ketutup semua, jadi agak susah nempelin si toppingnya. Jadi harus diliatin ya. Jadi kalau misalnya dia udah mulai nih adonannya mulai mateng, terus sisa sedikit doang yang di bagian tengahnya yang kelihatan masih cair, nah itu bisa langsung kalian masukin tuh si toppingnya. Kalau udah ketinggalan dikit dia suka susah nempelnya. Nah terus kue lumpur ini bisa juga kalian variasiin. Jadi lumpur ini misal kalian mau bikin lumpur pandan, nah kalian tinggal tambahin pasta pandan aja nih di dalam si adonannya. Asli ya, ini kue lumpur ini tuh empuk banget, terus enak, jadi ngenyangin lagi. Makan satu aja, karena Umi bikinnya porsi jumbo ya, jadi makan satu pun udah terasa kenyang banget.
Pokoknya ini tuh bener-bener resep yang aku pakai buat jualan. Jadi kalau misalnya kalian jualan snack box, terus kalian mau bikin si kue lumpur ini pakai resep ini, cobain deh. Terus misalnya kalian udah biasa bikin kue lumpur nih, terus kalian biasanya pakai yang kentang kentang yang dari nol gitu loh, yang harus dikukus dulu terus dihancurin, terus kalian cobain bikin pakai ini, pasti akan kerasa jauh-jauh lebih praktis, lebih cepat pembuatannya. Bahkan waktu itu aku ngerjain 200 kue lumpur, itu waktunya tuh cuman sebentar banget gitu, karena ini nggak pakai kita proses ngukus-ngukus si kentangnya kan, jadi bisa dibikin dengan singkat gitu. Yang paling lama tuh cuman proses pas lagi masaknya ini, kecuali kalau misalnya kita punya kayak beberapa cetakan, nah itu proses masaknya bisa lebih cepat. Nah kayak ini nih, Umi udah terlanjur dianya kelamaan. Umi ini kayaknya sambil scroll handphone, jadi dia agak susah tuh nempelnya karena dia udah terlanjur kering semua. Tuh, jadi dia agak nonjol gitu kejunya. Nah untuk keju memang bagusnya itu kejunya blok aja ya, jadi bukan keju parut. Kalau keju parut tuh kurang cantik penampilannya. Jadi kalau misalnya mau keju, kalian potong kejunya tuh jadi berbentuk seperti batang seperti ini, berbentuk balok. Nah ini kita angkat. Nah karena ini yang Umi pakai itu ukuran jumbo, jadi memang agak susah nyari si mikanya. Nah jadi biasanya Umi tuh masukinnya di dalam plastik aja. Jadi Umi kasih pakai cup case yang yang bagus, cup case yang anti minyak itu. Terus kemudian di bagian bawahnya, terus habis itu baru dimasukin di dalam plastik. Oh iya, terus kalau misalnya kita masak pakai cetakan ini, itu tuh biasanya bagian bawahnya itu kan nanti hasilnya itu suka nggak rata. Nah bagian tengah itu biasanya lebih cepet matangnya. Nah biasanya aku pindah-pindahin. Jadi kalau misalnya si bagian yang tengah itu udah udah matang duluan, nah terus bagian yang kurang kena api kayak bagian yang atas tuh, nah itu aku pindahin ke bagian yang tengah gitu. Jadi kita tuh harus pinter-pinter ngelihat, oh yang ini udah matang duluan, kita angkat, nah terus kita pindahin deh yang satunya lagi. Jadi kalau masak ini juga pakainya api sedang cenderung kecil ya. Nah ini hasil-hasil jadinya seperti ini nih. Ini aku kepanasan ya, ceritanya mau aku belah, tapi yang itu bener-bener masih panas banget karena baru mateng. Nah ini aku belah, itu lihat ya, kalian bisa lihat sendiri itu empuk, tuh empuk banget. Warnanya juga cantik ya kan, kuningnya. Semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman semua. Kamu makan apa? Kue lumpur. Udah habis berapa? Dia kan satu yang ada kuenya. Satu yang pakai Kismis. Habis itu kayaknya 3 yang pakai kejunya, yang ketiga yang pakai keju. Berarti udah 4. Iya. Ya Allah, doyan apa lapar? Dua-duanya. Lembut nggak? Enak. Itu masih panas apa udah dingin? Udah dingin. Udah dingin tetap empuk. Tetap. Mantep berarti ya. Nih, ini tetap gampang tuh dingin ya. Iya. Iyalah mantep lah. Oh ini dulu andalan Umi tahu waktu jualan. Umi dulu jualan kue-kue kan. Sering bikin itu juga, bikin kue lumpur buat snack box. Snack box tuh jadi kue yang di kotak yang isinya macam-macam itu loh, Dek. Isinya bisa 3 kue, 4 kue tuh.
Umi pernah tahu bikin 200 tuh snack box, isinya kue lumpur, lemper, terus apa lagi ya, puding, ya ampun. Sama risol mayo isinya 4. Wow banget gak? Sama Abi tuh ngerjain berdua doang, gak ada yang bantuin. Adi Bila belum bisa bantuin. Mama kamu berapa waktu itu? Kamu waktu itu masih 3 tahun kayaknya deh. Iya kayaknya masih 3 tahun atau 4 tahun ya. Acara aja aku nggak ingat. Pokoknya belum bisa bantuin. Kalau sekarang kan udah Cuman bisa. nyampetin doang ya. Kalau sekarang udah bisa disuruh-suruh, adek bantuin. Tapi nyambelin kadang-kadang. Iya kan bantuin, kita kan manusia harus saling bantu. Ya,